Kalau kita Sebenarnya menarik nih Kang, masalah Kang ya, tenang, kaitannya dengan yang tadi tenang ini apa? Gitu. zikir menenangkan hati. Tenang itu Ini kan kan nanti kita sebuah, sebagai kondisi seorang rasa. muslim ini kan sebenarnya Di ujian mana, juga nih Kang ya. Pada umumnya Bener dia nggak itu sih mencapai zikir kepada kita yang selama apa yang ini diharapkan. benar-benar Pada menenteramkan akhirnya, hati, menenangkan hati. ketika apa yang kita harapkan, Saya masih ingat ketika kita kesempurnaan yang bahas dalam edisi mindset pertama kita itu dari kopi disiapkan untuk Palestina. begini, maka ada gitu. Itu ya. Klop. Rasa-rasanya Tersedia. hati Itu kita tuh biasanya seperti apa sih makna Kang ya? tenang. Apakah Oleh ketika karenanya berzikir, wajar kalau hari ini hati kita tuh di tidak terpaut masyarakat menyebut dengan tenang saudara-saudara tidak kita oleh yang doa. sekarang udah Menyebut tenang Apakah tidak zikir oleh kita tuh tidak oleh benar-benar ibadah paham ketika menyebut melihat tenang mereka tidak gitu. oleh Iya. zikir. Dan Instrumen bagaimana tadi gitu. lah. Baik. Ini Sehingga ingin saya kita tegaskan ini lagi harus sebelum ngebedah kita itu kan. ini kan tadi Jadi nyebut kita tenang tuh membawa artinya apa? cerita zikir dari permukaan ya, dari masyarakat ya, perilaku kita gitu. Yang akhirnya tuh ya berpikir di permukaan. Baru kita bawa menjadi lebih dalam lagi. Yang biasanya memang berpikir itu ada 3 Kang Pai. Ini sekedar berbagi saja dengan mitra IDC. Pertama sakhotun itu berpikir di permukaan atau bahasanya berpikir dangkal, apa yang dilihat itu yang terjadi itu. Baru kita dalemin gitu. Dalemin itu berpikir amikun. Dia harus tahu latar belakang ada apa gitu. Nah, baru yang ketiganya kita harus menaikkan level, dan ini berpikir level 3 itu bahasanya, berpikir yang lebih tinggi lagi, yaitu bahasa sakhotun, amikun, mustanirun atau cemerlang. Nah, cemerlang itu lebih dari amik, lebih dari yang mendalam. Kalau contoh gini, permukaan itu ya meja gitu. Oke. Di meja itu ada coretan I love Yuk, pie misalkan gitu ya. Ternyata dari cewek kan gitu. Ada ya. Nah gitu ya? itu dulu tempatnya update status bro. Oh di meja, Di meja sekolah. bangku sekolah. Kan udah ada Twitter, Nggak ada. nggak ada WA. WhatsApp, nggak ada Benar. Facebook gitu. Iya. Akhirnya update statusnya tuh di tembok gitu. Ini kayaknya antum deh. Iya. Dulu ya. Dulu ya. Itu permukaan tuh. Oke. Nah kita akan melihat amikun tuh ada apa di belakang atau di bawah meja gitu. Nah itu amikun. Amikun tuh. Jadi misalkan hari ini ada kebakaran, maka apa penyebab kebakaran itu dalamnya itu amikun tuh. Nah, itu. Dan manusia di seluruh dunia berpikirnya itu sampai amikun saja. Tidak ada berpikir yang lebih dari itu. Iya, amikun saja. Kebanyakan kalau akademisi itu. Jadi misalkan bikin makalah, bikin apa sih kalau Pauli kalau mau selesai kuliah tuh Bikin skripsi, tesis. Nah, kan mereka membuat sebuah pendalaman, observasi, penelitian. Benar. Itu mau setingkat apapun, mau penemuan apapun, itu amikun. Hanya berpikir level 2 itu. Belum Mustanir, mustanirun. belum lah. Nah, inilah yang disebut mustanir, yaitu berpikir cemerlang. Bagaimana cemerlang itu? Dia lebih daripada itu sampai ke akar masalahnya itu. Misalkan membahas tentang kontur tanah Balikpapan. Akhirnya kan itu yang disebut amikun. Kalau sudah mustanir, nah Balikpapannya itu asalnya dari mana? Gitu tuh. Iya. Asalnya Balikpapan udah dari mana? Ternyata Siapa yang punya? Siapa yang mengadakan, siapa yang menjadikan ada. Anatomi tubuh antum bedah jadi tesis. Berpikir level 3, anatomi tubuh itu asalnya dari mana? Siapa yang mengadakan? Siapa yang punya? Ini siapa yang punya? Itu yang disebut mustanir atau cemerlang. Nah, inilah yang akan menemukan sosok di mana Tuhan. Itu berpikir. Kalau tidak berpikir seperti itu, maka saintis itu cukup mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Oke. Gitu tuh. Nah, kita jalan-jalan amikun, mustanirun ya. Nah, sekarang kita berpikir mustanir, coba naik level tentang zikir, dikaitkan dengan ketenangan, dikaitkan dengan kejadian ya. Iya. Oke. Nah, ini tidak bisa diabaikan juga. Kita harus tuntaskan dulu tentang pendalaman yang tadi. Bahwa yang tadi itu sudah mulai ke mustanir, tapi dalam satu poin zikir gitu. Yaitu zikir ini harus dikaitkan, harus disandarkan kepada akidah. Akidah di mana keberadaan Tuhan. Kepada siapa kita berzikir? Misalkan kepada Allah. Lah siapa Allah? Iya. Nah, itu kan harus kita temukan. Nah, insya Allah kita di sini adalah radionya umat muslim, maka sudah tuntas mungkin itu. Iya. Maka kesadaran itu yang harus hadir, kesadaran yang nanti terikat dengan syariat-syariat Allah, tunduk patuh kepada syariat Allah tanpa syarat, dan ini diikat oleh goyatul goyah, keridhaan Allah,
yaitu ridwanullah yang kita cari, gitu. Nah ini yang harus menjadikan kita ini akhirnya akan menjadi tenang. Jadi ketika tenang tadi itu begini, maka prosesnya, ini dia contoh lagi ya, kita ambil contoh di yang tadi. Maka prosesnya tadi dalam meminjam harus benar. Oke. Harus sesuai dengan syariat. Yang tadi sholat duha misalkan, terus kita wirid gitu ya, harus digedor gitu. Harapannya wirid itu menenangkan, karena memang waktunya digedor gitu loh. Tanggal 20. Tapi ternyata prosesnya memang salah. Maka yang dituntut oleh kesadaran tadi mulai itu, dia menyadari kesalahan-kesalahan itu. Maka ketika dimaki-maki dia terima. Kenapa? Ini belum apa-apa. Bagaimana kelak di akhirat dengan dosa ribanya? Bagaimana tentang kita memuliakan orang tua tapi dia itu setara dosanya seperti memperkosa orang ibunya. Oh iya, berzina dengan ibunya. Iya. Nah ini kan yang harus disadari. Nah itu berpikir sampai ke akhirat. Maka ini nggak ada apa-apanya, terima wae. Ada aset ya jual wae kan gitu. Iya. Nah ini yang harus akhirnya tuh seiring ketika dia nyebut ya Rozak, ya Ghani, tanahnya laku tuh ya Rozak. Oke, untuk menyelesaikan yang iya tadi. itu kan gitu. Dia akhirnya bisa ngomong untuk mendelay itu ya Rozak. Lah prosesnya lo udah salah. Nah gitu kan. Iya. Maka umat Islam itu dituntut sadar dari situ, memahami dari situ, mengingat dari situ. Oke. Itu sepaket gitu ya. Iya. Maka ketika tadi ala bidzikrillah tatmainul qulub, maka qulub menjadi tu'manina atau tenang. Ya karena dia memahami bahwa muara hidup kita ini akan ke akhirat. Oke. Muara hidup kita ini akan berakhir di apa? Di antara sorga atau neraka. Maka ketika menghadapi kondisi seperti itu, miskin kita itu tidak ada masalah. Yang penting on the track di jalan Allah. Yang penting tidak menyalahi syariat Allah. Yang penting dia tidak geser dari apa ketentuan Allah dan tujuan Allah mau apa. Baik. Dan ini tidak hanya satu titik. Nah, tidak ngomong satu titik inilah yang akhirnya ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kita akhirnya harus menebar titik. Bahwa kita ini tidak hanya mikirin tentang satu titik tadi, misalkan kemiskinan, misalkan kekurangan, rasa kekurangan, atau harapan yang tidak tercapai atau belum tercapai. Nah itu jadi naif. Kalau ketika Allah nyebut, contoh ya, kan Islam tuh kafah, Islam tuh syamil wa kamil, Islam tuh tamam, Islam tuh rahmat lil alamin. Lalu kita tenang sendirian sementara saudara kita tidak menjadikan hadir ketenangan itu. Nah, benarkah? Nah ini kan yang harus dijadikan mustanir yang dikembangkan gitu. Iya. Kan akhirnya harus berpikir lagi. Benarkah kita ini soleh sendirian? Benarkah saya, anak, istri ya, taat gitu. Sementara kita ini diam terhadap kezaliman kaum kufar. Ridhokah kita? Apa kita akan lewat di hadapan Allah kelak, akan dituntut oleh mereka, oleh sahabat-sahabat kita, oleh saudara-saudara kita. Ya kita kaitkanlah hari ini yang sebetulnya bukan hitungan 40 hari perang belum kelar pun. Dari tanggal 7 bukan. Ini kan cerita yang sudah lama sekali. Bertahun-tahun, Iya, berpuluh-puluh tahun. Puluh-puluh tahun. Iya. Dan itu tanah khoroj yang harus dipertahankan oleh Islam, tanah pemberian gitu, yang untuk umat Islam yang harus dipertahankan. Dan hukumnya khoroj itu tetap sifatnya itu sampai kiamat itu. Makanya ketika itu hilang tuh ya kita tuh dosa. Nah kita harus menghadirkan ketika ala bidzikrillah, maka ingatnya jangan sampai ingatnya kepada problem kita saja, brother. Ingatnya kepada problem keluarga kita saja. Iya. Akhirnya harus menaikkan berpikir kita, ingat kepada seluruh saudara kita. Karena kita ini melihat Islam sepaket. Rasul ngomong. Jadi ketika kita bangun tidur tidak mengingat umat, lah di sana bukan umat Rasul tuh. Nah di Gaza ini bukan umat Rasul apa? Lah di Rohingya itu apa bukan umat Rasul yang sekarang terdampar di Aceh? Uighur. Apakah itu bukan umat Rasul selama dia Muslim? Kita diancam, dilaknat nanti. Al-mu'minuna ikhwah. Kemana kalimat itu? Sehingga kita ini harus terus menghadirkan wajilat qulubuhum, getaran hati ini. Ketika ingat Allah, maka ingat perintah Allah. Maka ingat larangan Allah. Maka ingat paket yang dihadirkan oleh Islam. Termasuk
ukhuwah Islamiyah itu. Iya. Jangan sampai akhirnya itu kita zikrullah, kita mengingat Allah dalam satu poin saja, yang nanti pun kita tidak akan pernah bisa luput dari hitungan Allah. Allah bakal menghadirkan satu kesempatan oleh Allah kepada umat, yaitu tuntutan di pintu sorga tuh. Tuntutan itu di pintu sorga nanti itu. Dalam literasi dalil ya, tuntutan di pintu sorga tuh. Karena apa? Karena diam kita. Nggak peduli ya. Tidak menghadirkan risau, dia merasa tenang dengan kesolehan sendiri, itu hati-hati. Maka pemanaan yang kita hadirkan dalam sesi malam ini, ketenangan apa? Zikir. Apa terus? Menemukan ketenangan hati bisa untuk diri, tapi juga harus gelisah ketika melihat kondisi yang lain. Betul. Maka harus dinaikkan level sakofah kita, literasi baca kita, dinaikkan keimanan kita, nafilah kita. Harus sampai kepada kita ini sensitif sekali melihat umat. Betul. Dan harus tahu sampai akarnya gitu. Nah, kenapa? Mau diapain? Dibagi-bagi gitu, setengah-setengah. Nggak bisa. Atau digimanain? Gencatan senjata, 7 hari perang lagi. Habis perang diobati lagi. Itu perang lagi kan. Nanti perang lagi. Mau gimana? Kan harus berpikir terus sampai akarnya itu apa, akar masalahnya itu apa, dan solusi paling mumtaz untuk semua itu apa. Iya. Nah ini yang harus dihadirkan, maka dakwah. Jangan pernah gerak walaupun sambil ngopi, walaupun namanya ngopi malam. Harus isinya harus faedah, harus sampai ke titik mustanir walaupun sedikit. Amin. Ini sebenarnya ada pertanyaan Kang Ya dari Mitra Edisi FM. Dan insya Allah sebenarnya ini udah terjawab tuntas ya kepada Bapak Muhammad Fajri. Disebut aja pertanyaannya, baru nanti kan udah ngetik dia tuh. Oh, ini pertanyaan dari Muhammad Fajri begini dari gitu. Muhammad Fajri dan jawabannya sudah ya gitu. Di Jalan Soekarno Hatta. Soalnya ini udah terjawab di surat Al-Anfal tadi ya, ayat 2. Nah, kenapa kan ini banyak, ada 5 poin. Mengapa harus memperbanyak zikir, apa pengaruhnya zikir dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dibacakan saja, kasihan Pak Fajri. Ini kayaknya nanti biar Japri langsung ke Kang Ya ya. Biar lebih asik. Maksudnya itu ketika pun belum terjawab habis waktunya gitu ya? Iya. Ini sebenarnya insya Allah udah terjawab. Oh yang tadi, ada 5 pertanyaan itu. Ada 5 pertanyaan. Saya tuh selama duduk di 4 episode di sini tidak tahu pertanyaan ke saya tuh, kecuali yang sudah disebutkan. Lain kali dikirimnya. Nah ini nanti bisa langsung ya. Langsung Japri ya. Pak Kopdar dengan Kang Ya di 0813 4739 3843. Iya. Pak Muhammad Fajri saya ulangi kembali di 0813 4739 3843. Langsung ada WA-nya Kang itu. Ya. Iya. Ada WA-nya, nanti kita akan ngobdar secara offline dan insya Allah sambil ngopi. Nanti ngopi beneran dan kita traktir. Kita traktir. Iya dong, sebagai bentuk. Iya. Ini memuliakan tamu. Benar-benar luar biasa. Masya Allah. Ini terakhir ya. Kang Ya, singkat padat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kang Ya, saya dari barista kedai Yuk Ngopi. Wah. Nggak nyebut nama tuh. Nggak nyebut nama. Ini malu dia kayaknya, namanya jelek. Apa saja hal yang bisa kita lihat ketika al-hidroksilatubbillah itu ada setiap individu Kang. Dan yang kedua, bagaimana menumbuhkan atau memunculkannya al-hidrok itu tadi. Betul. Jadi indikasi mungkin ya gampangnya, susah nyebutnya. Indikasi apa yang bisa kita lihat ketika hidroksilatubbillah itu hadir? Sebetulnya hidroksilatubbillah itu kan jelas. Jadi kesadaran terhubung dengan Allah, al-idrok itu sadar, sil itu adalah terhubung, billah itu kepada Allah. Kesadaran terhubung dengan Allah maknanya ya. Jadi jangan titik di situ Om Pai. Kesadaran terhubung dengan Allah, di mana Allah ini adalah sang kholik dengan sifat ajali, dan kita makhluk dengan mahdudah, dengan keterbatasan, bukan terbatas lagi ya, tidak punya apa-apa. Dan kita akhirnya tunduk patuh kepada yang maha segalanya. Kan kita tidak tahu apa-apa. Benar. Jadi ikut syariat Allah. Nah, syariat inilah yang nampak. Maka kenampakan syariat inilah yang akan dilihat.
akan dilihat oleh kita, dan tidak ada lagi kecuali harapan yang pelaku tadi tidak akan punya nilai kalau hanya untuk mertua, hanya untuk ketua, hanya untuk bos kedai gitu. Kalau ada bos kedai akhirnya sholat, duha, baca Quran. Kalau nggak ada, ngetek dulu. Oh, ngetek ngegame. Ngetek gitu, ngetek itu. Apa itu? Pulang dulu gitu. Nah itu akhirnya kan bukan karena Allah. Benar. Itu di Al-Quran disampaikan loh. Dia akhirnya Ibnu Katsir tuh menerjemahkan ayat yang tadi itu. Bertambah keimanannya, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayat zadathum imanan. Itu tuh maknanya itu. Jadi dia itu beriman ketika banyak orang, tapi tidak beriman ketika sendirian. Iya, kebalik harusnya ya. Nah, yang begitu itu akhirnya kan tidak karena Allah tuh, karena manusia. Benar. Siapapun lah, siapapun. Sehingga akhirnya itu akan hilang. Ada dua hal tetap yang bisa kita nilai. Indikasi itu kan di luar. Indikasi itu yang nampak, Kang. Ya, yang nampak ini ya urusan kita. Dilihat ada orang rajin. Ya tidak boleh akhirnya kita ini seuzon. Itu rajin, udah tahu hatinya, Mama. Jangan gini. Wah, enggak bisa tuh. Kita ini berhusnuzon saja karena yang kita lihat adalah zahir. Zahirnya. Niatnya itu goyah yang disebut dalam niat misalkan. Mana bisa kita tahu? Karena kalau Imam Syafi'i itu atau Imam Syekh Nawawi di dalam Safinatun Najah, an-niyatu fi qalbi, niat itu di dalam hati. Qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi itu. Safinatun Najah. Ya, mana bisa kita melihat? Benar. Akhirnya apa? Husnuzon. Tapi aktivitas kita yang pelaku ini biar produktif ya, biar produktif untuk yang ngasih pertanyaan, termasuk juga untuk kita sekaligus menjawab nomor 2. Indikasi itu bisa dilihat dari perilakunya. Tapi nggak cukup tuh. Kalau pengen mencapai ridho Allah harus dialamatkan karena Allah. Lillahi ta'ala. Halus karena Allah. Itu singkat padat. Kalau kurang singkat padat, tolong buatkan kopi. Nanti kita buatkan kopi. Baik, mitra edisi FM, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah melakukan serangkaian ya. Serangkaian tausiah ya. Tausiah kepada ahli ngopi faedah kepada ahlul ngohwah. Pada malam hari ini. Jazakallah Kang Ya atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Amin. Menjadikan zikir-zikir kita setiap hari bisa lebih menenangkan hati-hati kita. Dan endingnya tetap sama pada mitra edisi FM. Kita harus ada kepekaan kepada umat, kepada saudara kita di belahan dunia manapun. Apalagi khususon yang sekarang ini sedang Palestina. Iya, di Palestina. Yang ya, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan kekuatan yang luar biasa. Amin. Baik, mitra edisi FN, 1 jam lebih kita offset sebenarnya, lebih lagi nih. Padahal kita mau disiplin. Mudah-mudahan insya Allah pekan depan kita disiplin. sudah mendapatkan sponsor, ya kan? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Iya. Baru penontonnya nggak mau denger gitu. Kelamaan bang gitu ya. Pendengar. Iya. Baik, terima kasih. Saya Ompai dan bersama saya Kang Ia, Asep Deden Permana atau Ia Kurniawan. Bersama Kang Ia mohon undur diri. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.